Kampungan warga, mereka keheranan karena sepi sekali, nggak seperti biasanya. Suasana sekarang terlihat sangat mencekam. Di waktu yang sama, Zia menelpon sahabatnya yaitu Meli. Dia minta maaf karena dia nggak bisa datang ke pernikahannya. Meli juga mengucapkan duka cita atas kematian ibu Zia. Sementara di tempat lain, Dika sedang santai di pos ronda. Dia sambil membaca buku harian Zia yang isinya tentang perasaan Zia ke Dika. Seketika itu, langit langsung bergemuruh disertai petir. Warga pun berbondong-bondong masuk ke dalam karena mereka tahu itu pertanda buruk. Ketika Dika sedang asik membaca buku, lalu dia dikagetkan oleh seekor anjing yang tiba-tiba hilang. Lalu dia tiba-tiba melihat sekelompok orang di kejauhan. Dika pun melambaikan tangannya untuk minta pertolongan. Lalu tiba-tiba listrik di desa tersebut padam dan Dika pun mulai curiga kalau yang datang itu bukan manusia, ternyata setan. Dia berusaha untuk tenang dan mengamati situasinya. Ternyata hantu Kromoleo itu turun ke jalan dan mengambil nyawa setiap orang yang melihatnya. Joni dan Budi pun juga ikut melihatnya. Sebenarnya mereka sama sekali tak percaya dengan hantu yang dikatakan oleh Pak Kades. Budi justru menyuruh mereka untuk pergi. Namun ternyata Joni udah kabur duluan, guys. Budi juga ikutan berteriak ketika hantu Kromoleo itu datang di depan matanya. Di sisi yang lain, Ibu Meli tak sengaja melihat rombongan Kromoleo. Dia pun buru-buru masuk ke dalam dan memaksa Meli untuk bersembunyi di dalam lemari dan menguncinya. Ketika Ibu Meli mau mengunci pintu, ternyata hantu Kromoleo sudah berhasil masuk ke dalam. Lalu di tempat lain, Dika mencoba bersembunyi dari rombongan hantu Kromoleo tersebut. Dia takut dimangsa juga, dan tiba-tiba Zia muncul dengan membawa senter. Dia khawatir karena kakek dan Dika tidak pulang-pulang. Lalu Dika pun menyeret Zia untuk bersembunyi di dalam rumah. Ia menjelaskan kalau Kromoleo itu memang benar adanya. Zia pun tidak percaya dengan perkataan Dika. Dia mengira kalau Dika itu cuma bergurau. Lalu Dika merasa menyesal karena membantu Zia untuk membocorkan ban mobil kakeknya. Sementara itu, Ibu Meli bersembunyi di bawah ranjang. Tiba-tiba dia diserang oleh Kromoleo tersebut. Lalu Budi menghampiri Joni di tempat pos ronda. Dia memukul kentongan untuk memberi warga tanda bahaya. Ternyata Budi membenturkan dahinya ke tiang bambu sampai berdarah-darah. Di waktu itu juga Ibu Meli diseret oleh hantu Kromoleo. Dia dicekik sampai ke atas dan berteriak. Meli pun melihat dari sela pintu lemari, tapi dia tidak berani keluar karena dia takut dibunuh juga. Di tempat lain, Budi masih membenturkan kepalanya ke tiang bambu. Dika dan Zia pun masih berdebat tentang sosok Kromoleo yang merenggut nyawa seseorang yang melihatnya. Tiba-tiba leher Dika seperti ada yang menyekik sampai melayang ke atas. Lalu dari kejauhan